Jika kita ingin mengenali apa yang menjadi kehendaknya, maka kita harus masuk ke dalam satu-satunya ruang di mana kehendak tersebut muncul. Dan ruang tersebutlah yang kita namakan dengan kolbu, alias hati, alias pusatnya jiwa. Nah, kolbu ini bukanlah ruangan fisik, dia adalah ruang kesadaran batin, tempat di mana makna, nilai, dan juga arah hidup ditentukan. Dan ini yang menjadi poin pentingnya. Kehendak Tuhan itu selalu berbicara mengenai keseluruhan hal ini. Artinya apa? Artinya, melalui dorongan yang hadir di dalam batin kita, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk apa tujuan kita hadir di sini. Jadi dorongan ini bukanlah tentang kita ingin apa lalu Tuhan ridho atau tidak, tapi apa yang Tuhan arahkan untuk kita kerjakan. Nah, sekarang perhatikan. Kolbu itu adalah pusatnya jiwa, dan jiwa berbicara dengan satu suara tapi melalui 3 lapisan dorongan. Dan ini yang menjadi letak dari tantangan sesungguhnya. Ada jiwa yang rendah, ada jiwa yang sadar, dan ada jiwa yang dewasa. Atau kalau kita mau pinjam dari istilah tasawuf, nafs amarah, nafs lawamah, dan nafs mutmainnah. Jiwa yang rendah atau amarah ini adalah jiwa yang reaktif, atau bahasa lainnya adalah ego, yang selalu menginginkan segala sesuatu berdasarkan keakuan. Ingin rumah, ingin harta, ingin anak, ingin jabatan. Pokoknya semua hal yang sifatnya adalah materi atau keduniawian itu asalnya dari jiwa ini. Naik satu step ke jiwa sadar atau lawamah, ini adalah jiwa yang mulai bangun. Sudah mulai menyadari ego-egonya, tapi belum bisa lepas sepenuhnya. Misal ada orang yang sadar kalau pekerjaannya itu dalam tanda kutip kurang berkah, tapi dia belum berani untuk meninggalkan pekerjaannya. Karena dia takut dia akan kehilangan penghasilannya. Akhirnya terjadilah konflik batin di situ. Itulah kenapa di jiwa ini sering terjadi tarik-menarik antara ego dengan hati nurani. Naik lagi ke jiwa dewasa atau nafs mutmainnah, ini adalah jiwa yang tidak lagi dikuasai oleh reaksi, tidak lagi dikuasai oleh ego. Ego dan juga hasrat-hasrat keduniawian itu tidak bisa mempengaruhi jiwa ini. Contoh, ada orang yang sadar kalau pekerjaannya itu melawan nuraninya. Ya sudah, dia tinggalkan pekerjaannya. Dia nggak banyak mikir. Nggak ada yang namanya takut, nggak ada yang namanya khawatir, nggak ada yang namanya panik. Yang ada hanyalah ketenangan. Mengapa bisa begitu? Karena jiwa inilah yang mampu menangkap arah yang dibisikkan oleh Tuhan terhadap kolbunya. Kalian sering dengar nasihat-nasihat seperti ini kan pasti. Kalau bekerja, itu bekerjalah karena Allah. Kalau menikah, menikahlah karena Allah. Kalau berbuat baik, berbuat baiklah karena Allah. Nah, hanya jiwa ini yang mampu berbicara seperti itu. Jadi ini bukan sekedar kita mengambil suatu pekerjaan lalu kita niatkan karena Allah, tapi karena memang dari awal, Allah yang mengarahkan kita untuk mengambil pekerjaan itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa senantiasa hidup dari dorongan jiwa yang dewasa ini? Ada 2 hal yang harus kita integrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah zikir, dan yang kedua adalah eling. Zikir untuk menjaga 24 jam konektivitas kita dengannya, dan eling untuk senantiasa memaknai dan juga sadar akan pesan-pesannya yang hadir dalam setiap peristiwa yang kita jumpai sehari-hari. Jadi sekarang kita kembali ke diri kita masing-masing. Coba dikenali jiwa mana yang paling memegang kendali atas hidup kita selama ini. Karena pada dasarnya ketiga jiwa ini selalu hidup di dalam diri kita, tapi kita yang memilih dari jiwa yang mana kita akan menjalani hidup.